berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik. Selamat pagi anak Lause. Selamat pagi Lause. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, Lause berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat ya. Kita bersyukur pada minggu hari ini kita masih boleh memuji Tuhan, kita masih boleh berdoa, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan ya. Walaupun di rumah masing-masing kita harus semangat. Yuk, kita mau mulai sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Lause ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur pada minggu pagi hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati setiap kami supaya kami tetap semangat, rindu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati sekolah minggu kami ini. Dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak Lause sudah siap untuk memuji Tuhan? Udah Lause. Iya, harus semangat. Ya, kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang pertama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Nah, anak Lause, kita masih mau memuji Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu yang kedua. Lagu apa Lause? Kudaki-daki. Iya, kudaki-daki gunung yang tinggi. Harus semangat ya buat gerakannya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembayan darah, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta
Nah, anak Lause, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, pada saat mendengarkan firman Tuhan, kita harus duduk dengan tertib. Nah, tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.来使用我，ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Hai, halo, hola, apa kabarnya? Pagi hari ini senang kembali Lause Yeni menjumpai anak-anak Lause di rumah. Tentunya semuanya sudah semangat memuji nama Tuhan, sudah semangat berdoa kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan cerita minggu lalu. Siapa yang anak Lause ingat cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Lause Hendrik? Iya, betul. Ya, Musa diberikan tanda oleh siapa? Oleh Tuhan, supaya Musa semakin yakin akan panggilannya. Nah, pada pagi hari ini kita mau melanjutkan cerita minggu lalu, namun sebelumnya Lause mau mengajak kita untuk berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih boleh diberikan kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini biarlah Tuhan Kau yang terus memberkati setiap pembacaan firman Tuhan, boleh menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengar cerita Musa menghadap Fir'aun. Dari Keluaran pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24 ya. Nah, pada minggu lalu kita mendengar cerita bahwa Musa ragu-ragu ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk
membebaskan bangsa Israel. Sehingga Tuhan memberikan tanda kepada Musa, dan akhirnya Musa pun menjadi lebih yakin untuk melakukan tugasnya yang daripada Tuhan. Ditemani oleh siapa? Oleh kakaknya, abangnya yang bernama Bapak Harun. Bapak Harun ini ditunjuk Tuhan sebagai pendamping, sebagai juru bicaranya untuk Musa, karena Musa merasa tidak pandai berbicara ketika dia menghadap seorang raja yang berkuasa, Raja Firaun. Nah, pada waktu itu bangsa Israel masih diperbudak di bangsa Mesir. Kalau diperbudak enak atau tidak enak? Tidak enak, ya kan? Dia harus bekerja keras membuat batu bata, dan mereka bekerja sepanjang hari setiap hari, ya kan? Tidak ada waktu untuk jalan-jalan, untuk ke sana kemari, tidak ada lagi, karena mereka punya tugas yang harus dikerjakan setiap hari, dan itu pasti sangat capek sekali, ya kan? Membuat batu bata berkeringat, belum lagi panas karena batanya itu harus dibakar dulu. Nah, jadi mereka berteriak kepada Tuhan supaya apa? Supaya bangsa Israel terbebas dari perbudakan orang-orang Mesir, terkhusus Raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf dan tidak lagi menghargai bangsa Israel. Karena apa? Firaun takut nanti bangsa Israel menjajah bangsa Mesir. Seperti itulah pemikiran orang Mesir pada waktu itu. Akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Mesir. Nah, satu kali Musa dan Harun menghadap Raja Firaun. Apa yang mau mereka lakukan? Mereka mau meminta izin supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa menyembah Tuhan Allah di padang gurun. Mereka mau menyembah kepada Allahnya Israel yang hebat itu. Di Mesir, mereka orang-orang Mesir tidak percaya kepada Allah Israel. Mereka punya dewa-dewanya sendiri, mereka menyembah kepada dewa, tetapi bangsa Israel masih menyembah kepada Allahnya. Nah, waktu itu ketika Harun dan Musa meminta izin kepada raja, bukannya diizinkan, tetapi raja malah semakin marah kepada Musa, kepada bangsa Israel, karena mereka berpikir, itu hanya alasan saja, mereka mau beribadah supaya mereka bisa malas-malas, katanya seperti itu. Karena marahnya Raja Firaun ini, lalu Raja Firaun memerintahkan kepada mandor-mandornya, perintahkan kepada semua bangsa Israel supaya mereka mencari jerami sendiri untuk membakar bata itu. Sekarang tidak lagi boleh disiapkan jeraminya. Barang siapa yang berani melanggar perintah Raja Firaun akan dihukum. Jadi pekerjaan bangsa Israel yang asalnya hanya membakar bata saja, membuat bata saja, sekarang menjadi bertambah. Harus menyiapkan jerami untuk bahan bakar bata tersebut, ya kan? Jadi pekerjaannya lebih sulit, harus mencari jerami, sedangkan setiap hari mereka harus diminta sejumlah bata yang sudah ditentukan dan tidak boleh berkurang. Wah, akhirnya bangsa Israel pun mendapat kesulitan yang baru. Ya, karena apa? Karena Raja Firaunnya marah. Nah, akhirnya bangsa Israel tahu penyebab Firaun ini marah. Rupanya karena perkataan Musa. Jadi bangsa Israel ini pun akhirnya menyalahkan Musa. Musa, karena engkaulah kami semakin dipersulit. Hidup kami semakin berat. Pekerjaan kami semakin bertambah. Ya, akhirnya Musa pun mengeluhlah kepada Tuhan, menyampaikan penderitaan rakyat. Bukankah Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan, tetapi malah sebaliknya. Kehidupan bangsa Israel malah semakin berat. Ya, akhirnya Tuhan akan menunjukkan pada waktunya nanti Firaun pun akan bertekuk lutut di bawah kuasanya siapa? Kuasanya Allah. Ya, karena Allah kita adalah ya Allah yang hebat. Firaun sama Allah kita, mana yang lebih hebat?
pastinya Allah kita, ya. Karena Allah kita adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan menciptakan alam semesta, bahkan manusia pun termasuk Firaun, Tuhanlah yang menciptakan. Nah, jadi pada waktu itu Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan bangsa Israel ketika mereka mendapat masalah, mereka apa? Datang kepada siapa? Datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong bebaskan kami dari bangsa Mesir. Nah, anak-anak Lause, kita mau belajar dari bangsa Israel ketika mendapat tekanan, perbudakan, kesulitan hidup, datangnya kepada siapa? Datangnya kepada Tuhan Allah Israel. Ya, bangsa Israel berteriak meminta tolong dan Tuhan mendengar dan menjawab melalui Nabi Musa. Begitu juga dengan kita anak-anak Lause. Anak-anak Lause punya kesulitan nggak di sekolah? Misalnya dalam belajar. Karena masih daring, mungkin ada kesulitan-kesulitan pembelajaran yang kurang paham. Atau mungkin waktu kita ujian online, kita masih mendapat kesulitan. Atau mungkin kita mendapat kesulitan lihat mama dan papa misalnya ya kan kurang sehat, sedang sakit. Kita sedih ya kan, kita khawatir. Atau kita mempunyai kesulitan yang lain ya. Sebagai anak-anak kita punya kesulitan tersendiri. Tetapi waktu kita sedih ya, waktu kita susah, kita bisa minta tolong sama siapa? Sama Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah kita sanggup menolong tidak? Sanggup. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang selalu setia, mengasihi kita apapun keadaan kita, baik kita senang, baik kita sedih, Tuhan Allah menyertai kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh ragu-ragu untuk datang meminta pertolongan yang dari Tuhan. Waktu kita susah boleh cepat putus asa? Jangan ya, jangan cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Karena kita bisa mengandalkan siapa? Diri sendiri? Bukan Lause, mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan diri sendiri capek nggak? Capek. Manusia terbatas nggak? Terbatas ya, karena manusia terbatas, ada kelemahannya. Tetapi kalau Tuhan, tidak ada kelemahan Tuhan ya. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang hebat, gagah perkasa. Sanggup menolong kesulitan kita. Ya, anak-anak Lause ingat, apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan lewat sekolah minggu, lewat baca Alkitab setiap hari, lewat berdoa ya. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 30 ayatnya yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Ya, di sini dikatakan Tuhan dengar dan kasihanilah aku, jadilah penolongku. Ya, jadi Tuhan mendengar enggak doa kita? Mendengar. Tuhan mengasihi kita enggak? Mengasihi kita. Tuhan mau enggak jadi penolong kita? Pasti mau. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita juga mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita? Iya, harus lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Oke, anak-anak Lause semuanya, itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang hebat, yang mengandalkan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang mendengar setiap doa kami, yang melihat, yang mengasihi kami setiap hari. Terima kasih Bapa, Tuhan mau menjadi penolong di dalam kehidupan kami di saat-saat kesulitan kami. Dan biarlah kami tidak menjadi anak-anak yang pantang menyerah, tetapi Engkau sendiri yang terus meneguhkan kami Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi kami pribadi lepas pribadi, anak-anak yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, Kau yang terus memberkati anak-anak-Mu, kesehatannya, Kau yang memberkati pembelajarannya, Engkau yang memberkati keluarganya.
Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak Lause, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Sangat bagus. Iya, luar biasa kan? Nah, firman Tuhan yang kita dengar harus kita ingat supaya kita bertumbuh menjadi anak yang baik. iya, anak yang Tuhan sayangi ya. Yuk, kita sudah selesai sekolah minggu kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan menutup sekolah minggu kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak Lause, sekian perjumpaan kita pada minggu pagi hari ini. Ingat ya, selalu jaga kesehatan. Kemana-mana jangan lupa memakai Masker. ya. Sampai jumpa minggu depan dengan Lause-Lause yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang